Selamat malam. Nama saya Risan Baskara. Saya jomblo. Saya jomblo, saya galau. Saya jomblo, saya galau, tapi saya tidak suka makan jeruk. Kalau Mas Benny suka makan tempe bongkrek, kalau Mas ingat, saya suka makan tempe mendoan karena saya dari Purwokerto. Kalau tidak tahu artinya, silahkan tanya Mas Benny. Saya mau cerita, ada dua cerita yang ingin saya sampaikan hari ini. Yang pertama, beberapa minggu yang lalu paspor saya habis, dan saya harus memperbarui paspor saya, memperbarui foto paspor saya. Dan jika teman-teman belum tahu, foto paspor di Indonesia, kalian tidak boleh tertawa. Intinya, kalau kalian mau bepergian ke Singapura, kalian harus terlihat sedih. Kalian tidak boleh tertawa, percayalah. Nah, hari itu saya pergi ke kantor imigrasi untuk berfoto, tapi saya lupa bahwa foto paspor tidak boleh tertawa. Maka saya duduk, saya mengantri. Kemudian saya dipanggil oleh bapak petugasnya. Mas Risan, silakan masuk. Oke Pak, siap berfoto? Siap. Saya kan model Pak. Model apa Mas? Model majalah gadis. Kemudian wis rampung, lainnya rampung. Kemudian saya suruh duduk. Mas Risan, siap berfoto? Siap Pak. Oke. Tapi saya lupa bahwa foto paspor tidak boleh tertawa. Saya lupa pada hari itu. Mas Risan, siap berfoto ya? Siap. 1, 2. Oke Pak. Mas, bibir Anda. Untung bukan bibirnya Mas Benny ya. Gantian roasting. Kalau bibirnya Mas Benny itu sensitif. Ada tiga isu sensitif dalam masyarakat: sara, suku, ras, dan anatomi. Aku menang. Nah, kembali. Mas Risan, bibir saya kenapa Pak? Bibir Anda harus saling bersentuhan. Bersentuhan. Oke. Bisa kita ulangi fotonya? Siap. 1, 2. Sudah oke Pak? Mas Risan, foto paspor Anda itu tidak boleh tersenyum. Satu lagi teman-teman. Dan anehnya, 1, foto paspor tidak boleh tersenyum. Yang kedua, para petugasnya yakin bahwa foto paspor dengan membuat orang tidak tertawa dan tidak tersenyum ketika foto paspor akan mengurangi angka terorisme. Dengan membuat orang tidak tersenyum dan tidak tertawa ketika foto paspor akan mengurangi angka terorisme. Nonsense, tidak masuk akal. Jika ingin mengurangi angka terorisme dan angka terorisme di Indonesia dengan foto paspor, buat semua orang tersenyum, buat semua orang tertawa, dan yang tidak tertawa dan tidak tersenyum pasti teroris, tangkap. Dan berlaku untuk kalian juga. Kalau kalian tidak tersenyum dan tertawa ketika saya cerita, kalian juga teroris. Yakin tidak mau tertawa? Risang kepada komandan, komandan di sini ada 1, 2, 3 terorisme, silakan serbu habisi semua. Kurang lucu. Pindah. Oke, serius. Kembali ke topik. Mereka selalu percaya dengan membuat orang tidak tersenyum akan mengurangi angka terorisme. Bayangkan, apakah teman-teman pernah berharap melihat gambar DPO terorisme di Metro TV atau TV One dan orang-orangnya terlihat bahagia? Tidak akan pernah. Teroris tidak akan pernah terlihat bahagia. Ataukah berharap pergi ke shelter bus Trans Jogja dan melihat gambar-gambar DPO terorisnya seperti ini, posenya seperti ini, atau sambil bawa bom, atau teroris yang suka ceribet? Tidak akan ada teroris yang terlihat bahagia. Nah, karena saya lupa hari itu saya tidak boleh tersenyum
tersenyum, dan memang foto paspor tidak boleh tersenyum. Maka setiap kali saya melihat foto paspor saya yang baru, saya buka, saya kaget karena foto orang yang ada di paspor saya posenya seperti ini. Pose orang galau dan ingin bunuh diri. Nah, bisi. Ngomong-ngomong tentang galau, saya galau karena saya jomblo. Iya. Saya galau karena saya jomblo, tapi saya yakin hampir sebagian besar teman-teman di sini pasti sudah punya pacar, betul? Sudah, betul? Saya juga sudah. Fakta, saya juga sudah sebenarnya. Sudah pernah ditolak cewek sering sekali. Tapi ingat, prinsip pria, satu penolakan adalah gerbang dari penolakan-penolakan yang lain. Kalau kata Tama, sakit men, sakit. Nah, saya yakin dalam masa pertengkaran, dalam masa pacaran kalian pernah mengalami satu fase yang namanya pertengkaran, betul? Orang jika belum melewati masa pertengkaran gak pacaran itu. Nah, dari survei yang sangat meragukan dan hasilnya sangat bisa dipertanyakan, 90% pertengkaran antara pria dan wanita akan dimenangkan oleh wanita. Wanita boleh bertepuk tangan? Dan 10% sisanya akan dimenangkan oleh perempuan juga dengan telak. Artinya 100% pertengkaran antara pria dan wanita dimenangkan oleh kalian semua. Jangan bangga dulu. Stand up comedy gak pernah jujur. Mesti ada senjatanya. Nah, mereka akan 100% memenangkan pertempuran jika mereka menggunakan 2 jurus dasar dan 3 jurus lanjutan dalam pertengkaran antara pria dan wanita. Nah, para pria, hari ini saya ingin berbagi dengan kalian kelima jurus tersebut. Ada 2 jurus dasar. Jurus dasar yang pertama, ketika dalam pertengkaran antara pria dan wanita, sang wanita mulai mengiyakan semua statement yang dikatakan oleh pria, tapi setengah hati. Pernah mengalami? Beb, aku yang bener tau nggak? Aku tuh yang bener, aku tuh salah. Iya tau nggak? Aku tuh yang bener banget. Bener banget. Bener 100% bener. Sing guyu masih tau ngalami. Jurus dasar yang pertama, mengiyakan statement kita para pria, tapi setengah hati. Yang kedua, jurus dasar yang kedua, selain mengiyakan semua statement yang kita keluarkan, wanita juga menggunakan jurus dasar yang kedua. Apa itu? Air mata buaya betina. Pria, mereka juga buaya, teman-teman. Dan yang terjadi seperti ini, mereka tidak akan menangis banyak, mereka pelit bro, mereka pelit. Jadi yang akan mereka lakukan hanya meneteskan air mata sedikit. Keren. Mereka akan meneteskan air mata sedikit di kanan, di pojok kanan dan pojok kiri mereka, dan yang terjadi seperti ini. Beb, kamu nangis loh? Kamu nangis? Aku tuh gak nangis. Aku tuh gak nangis. Aku tuh gak sensitif banget loh. Aku tuh gak nangis, bener gak nangis. Aku tuh cuma kelilip banget. Masih ada 3 jurus teman-teman. Berhati-hati. Kalau kalian tidak berhati-hati, kalian kalah telak. Nah, sangat berbahaya jika wanita mulai mengkombinasikan kedua jurus dasar ini dengan ketiga jurus lanjutan. Jurus lanjutan yang pertama, jurus demam. Berhati-hati jika kalian menemukan wanita yang menggabungkan 2 jurus dasar tadi dengan jurus lanjutan demam ini. Dan yang terjadi adalah, iya beb, aku dia salah. Kamu tidak bener beb.
Berhati-hati ketika perempuan menggunakan jurus sakit gigi. Aku yang salah. Kesel. Itu jurus yang kedua. Masih ada, ini jurus pamungkas. Berhati-hati jika menemukan perempuan menggunakan dua jurus dasar tadi dikombinasikan dengan jurus yang ketiga ini. Jurus yang ketiga adalah, sebentar. Angel. Jurus yang ketiga adalah jurus wiper mobil. Jurus wiper mobil. Dan yang terjadi seperti ini. Bukan kamu, Beb. Bukan kamu. Aku yang salah. Aku yang salah. Kadang-kadang wipernya double. Semakin berbahaya jika wanita mulai menggunakan kombinasi semua jurusnya. Aku beb yang stop. Ya, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Benar, Ben. Klarifikasi. Saya Risan Baskara dan saya tetap tidak suka makan jeruk. Terima kasih. Benny, kembali ke